warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melandini dari kelas IPS 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syukur sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Secara bahasa, syukur berasal dari kata syakaro yang berarti pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah yang disertai dengan kedudukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Bersyukur dalam belajar adalah dengan menerima setiap hasil kerja keras kita dengan penuh rasa bangga dan puas, apapun hasilnya. Walaupun kita merasa puas pada apa yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh berhenti untuk terus berkembang. Jadikanlah hasil yang sebelumnya menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sebagai pelajar kita harus haus akan ilmu. Selanjutnya saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai syukur sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajar dengan sehingga hasil belajarnya sempurna dan dapat berkembang secara terus serta mendapatkan ridha Allah? Seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajar dengan mengembangkan sikap dan tindakan yang tepat, yaitu yang pertama, pelajar harus menghargai kesempatan belajar. Yang kedua, pelajar harus memiliki niat yang tulus dalam belajar. Dan yang ketiga, pelajar harus menghargai peran guru. Yang keempat, pelajar harus belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, pelajar harus belajar untuk menghadapi rasa putus asa dan kegagalan dengan sikap yang positif. Dengan mengadopsi sikap dan tindakan ini, seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajarnya dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ketika mereka belajar dengan niat yang tulus dan menghargai setiap pelajaran, maka mereka akan mendapatkan ridha Allah dan mencapai hasil belajar yang sempurna. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru dapat bersyukur dalam belajar sehingga hasil mengajarnya sempurna dan terus bertambah lebih baik serta mendapatkan ridha Allah? Yang pertama, bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengajar dan berbagi ilmu kepada murid-murid. Yang kedua, bersyukur atas murid-murid yang diajar dengan segala keragaman dan keunikan mereka. Anggaplah mereka seperti anak sendiri yang harus dibimbing dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, bersyukur atas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Semakin banyak berbagi ilmu kepada murid, maka semakin bertambah pula ilmu dan pemahaman. Yang keempat, bersyukur atas kemampuan mengajar yang dianugerahkan Allah. Tingkatkan terus kemampuan itu melalui belajar dan berlatih agar dapat mengajar dengan lebih efektif. Dan yang kelima, bersyukur jika ada hambatan dan kesulitan dalam mengajar. Anggap itu sebagai cara Allah menguji kesabaran dan keikhlasan. Semakin besar tantangannya, semakin besar pula peluang untuk berkembang. Dengan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, insya Allah ridho Allah akan dilimpahkan kepada para guru. Hasil mengajar akan semakin sempurna dan ilmu serta kemampuan guru akan terus meningkat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak dapat bersyukur dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang bersyukur dalam belajarnya, kemudian jelaskan efek negatifnya. Jika seorang pelajar tidak bisa bersyukur dalam belajar, bisa berdampak pada motivasi, suasana hati, dan kinerja belajarnya. Tanpa rasa syukur, pelajaran mungkin cenderung fokus pada kekurangan atau kegagalan daripada mengapresiasi pencapaian dan proses belajar yang telah dilakukan. Tentu saja ini dapat mengaruhi semangat untuk terus belajar, menyebabkan penurunan kinerja akademis, dan mempengaruhi kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan. Efek negatif dari pelajar yang tidak bersyukur dalam belajarnya adalah yang pertama, kurangnya pemahaman materi. Yang kedua, kurangnya kemampuan praktis. Yang ketiga, rendahnya motivasi. Yang keempat, tidak mampu berkomunikasi dengan efektif dengan guru maupun orang lain. Yang kelima, kurangnya keterampilan mandiri. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak dapat bersyukur dalam
mengajar, buatkan contoh seorang guru yang tidak atau kurang bersyukur dalam mengajar, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Penting bagi seorang guru untuk selalu bersyukur dan menghargai jabatannya sebagai pengajar dan pendidik. Kurang bersyukur dalam mengajar dapat memiliki efek negatif pada kinerja seorang guru dan pada proses pembelajaran. Seorang guru yang tidak bersyukur mungkin tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya dan kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar. Beberapa efek negatif yang akan mungkin terjadi. Yang pertama, tidak mampu mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan siswa secara negatif. Yang ketiga, masalah dalam interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, kesulitan dalam mengembangkan karakter dan sikap peserta didik. Yang kelima, guru yang memiliki kebiasaan buruk dalam mengajar dapat mempengaruhi reputasi mereka dan sekolah mereka. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersyukur. Di sebuah sekolah yang sederhana namun penuh semangat, terdapat guru yang peduli dan murid yang penuh semangat untuk belajar. Mereka saling melengkapi satu sama lain dalam perjalanan pendidikan mereka. Guru bernama Ibu Anissa, seorang pendidik berdedikasi yang selalu bersyukur atas kesempatan dapat membentuk masa depan generasi muda. Ia membawa semangat positif ke dalam kelas setiap hari, memotivasi murid-muridnya untuk belajar dengan penuh semangat. Di antara murid-muridnya, ada seorang siswa bernama Rizky, yang awalnya merasa sulit memahami pelajaran matematika. Namun, dengan bimbingan dan dukungan Ibu Anissa, Rizky pun mulai memahami konsep-konsep tersebut dan meraih keberhasilan setiap ujian. Ibu Anissa sering mengajarkan nilai-nilai kehidupan selain materi pelajaran. Ia mengajarkan pentingnya bersyukur atas kesempatan belajar, memiliki guru yang peduli, dan teman-teman yang saling mendukung. Murid-muridnya pun mulai merasapi makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan kegiatan amal untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Guru dan murid bekerja sama merencanakan dan melaksanakan proyek ini dengan penuh semangat. Mereka merasakan kebahagiaan dan syukur saat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika ujian akhir tiba, murid-murid Bu Anissa berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan. Mereka belajar bersama, saling membantu, dan menjalani ujian dengan penuh keyakinan. Ibu Anissa memiliki semangat dan dedikasi murid-muridnya dengan bangga, merasa bersyukur memiliki murid-murid yang gigih dan semangat. Hasil ujian pun keluar, dan kebanyakan murid Ibu Anissa meraih nilai yang memuaskan. Mereka bersyukur atas usaha keras mereka sendiri dan dukungan yang diberikan oleh guru dan teman-teman mereka. Ibu Anissa merayakan kesuksesan ini sebagai bukti bahwa kerja keras dan semangat positif dapat menghasilkan prestasi yang gemilang. Dalam proses belajar mengajar ini, tidak hanya murid yang belajar, tetapi juga guru. Ibu Anissa belajar untuk selalu bersyukur atas setiap perkembangan dan pencapaian muridnya. Ia juga belajar untuk selalu berempati dan mendukung mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Ketika tahun ajaran berakhir, Ibu Anissa dan murid-muridnya mengadakan acara perpisahan. Mereka saling mengucapkan terima kasih dan berbagi pengalaman selama 1 tahun belajar bersama. Kesan dan kenangan indah tentang syukur dalam proses belajar mengajar ini akan selalu terkenang oleh semua yang terlibat. Dengan penuh hati syukur, mereka menyadari bahwa proses belajar mengajar bukan hanya tentang pencapaian akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter, membangun hubungan yang baik, dan merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.